Inilah dia kondisi dari bambu shark ya yang baru saja menetas tuh dari telurnya. Sekarang kita akan langsung dengar tips bagaimana cara memelihara ikan yang sangat cantik ini ya dari ahlinya ini Kuahin. Inilah dia kondisi dari bambu shark ya yang baru saja menetas tuh dari telurnya. Sekarang kita akan langsung dengar tips bagaimana cara memelihara ikan yang sangat cantik ini ya dari ahlinya ini Kuahin. Terima kasih. Semua yang namanya jenis shark ya, apalagi baby, kita cerita baby ya, baik baby ray ya, blue spot ray atau bambu shark ray, bukan ray. Itu ya kalau namanya baby, itu parameter air sangat harus Anda perhatikan. Karena jika badan bawahnya merah ya, jadi cara melihat ikan ini kalau sakit itu bawah badannya, perutnya. Jika udah mulai kemerahan, itu artinya parameter Anda ada problem. Biasanya itu high amoniak, karena dia sangat sensitif. Jika amoniak dan nitrit itu masih tinggi, nah itulah gejala ikan ini ya. Jadi perutnya akan merah. Jenis ray juga begitu, blue spot ray juga begitu. Jika parameter air ya, amoniak tinggi, itu akan terjadi. Nah, jika air Anda mengandung obat-obatan, apa yang akan terjadi? Kalau pada jenis bambu shark ini, dia itu akan langsung mati tegang. Jadi kalau ada misalnya Anda mengisikan koper atau cupramin atau dan sebagainya atau obat apapun, dia akan mati tegang. Kalau jenis ray, blue spot ray, itu siripnya itu akan melengkung ke dalam ya. Masih hidup tetapi akan melengkung. Nah, itu tanda ciri-ciri kalau keracunan. Jadi kalau ikan sudah lihat ada problem, berarti Anda harus benar-benar memperhatikan parameter air. Mengenai makanan ikan ini sangat mudah sekali dipelihara. Ini waktu bayi memang kita nggak kasih makan waktu baru menetas karena dalam perutnya itu masih ada kuning telurnya, jadi masih full begitu ya. Hari kedua kita baru mulai kasih potongan udang kecil, ternyata dia makan ya. Jadi ikan ini dia memakan cacahan udang atau boleh juga ikan cere. Dia suka makan yang hidup sebenarnya. Ikan ini matanya boleh dikatakan tidak begitu aktif ya. Jadi yang benar-benar ditonjolkan ada perasa. Jadi dia itu ada seperti kumis ya. Itu perasanya. Jadi dia tahu ada makanan, ada satu gerakan makanan, dia akan mengejar makanan tersebut. Itu melalui indera penciumannya. Jadi mata ikan ini tidak begitu terang boleh kita katakan. Jadi dia mengandalkan instingnya ya. Jadi dia punya insting yang luar biasa untuk mencari makan. Nah, mengapa warnanya begitu menyolok? Karena memang ini dia menetasnya itu di daerah reef ya. Jadi dia mempunyai warna belang-belang untuk camouflage ya. Jadi di koral-koral itu dia sebagai kamuflasenya. Jadi warnanya itu memang seperti daerahnya begitu ya. Nah, itulah ikan ini. Terima kasih. Ya, kembali ya kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga sekali tentang marine biologist ya, biologi kelautan ya sepertinya nih. Oke, kita lihat tuh ya warna dari hiu yang baru menetas ini sangat
indah ya, perpaduan antara hitam dan putih ya. Itu sebagai kamuflase agar tidak dimangsa oleh predator. Jadi Ko Ahin juga tadi menjelaskan tentang diet ya. Dietnya itu sangat gampang sekali. Saya juga pernah punya pengalaman ya. Sepupu saya ya, Bang Iqbal itu pernah memelihara juga ikan bambu ya, tapi white spotted bamboo shark ya, kurang lebih sama seperti ini. Jadi dia sangat suka sekali dengan live food. Jadi biasanya tuh dikasih udang, dia akan langsung mengejar karena dia punya indera penciuman yang sangat bagus sekali seperti yang dijelaskan. Ini mau cerita ya, bagaimana akhirnya telur-telur ini bisa menetas dengan sendirinya di farm Pinpin Aquarium ini. Apakah ada treatment khusus ataupun juga tips-tips nih bagaimana cara menghandling telur ini agar bisa menetas dengan baik? Terima kasih. Memang untuk menghandling ya, supaya sampai telur ini bisa menetas itu hanya untuk kalangan yang expert ya. Jadi kalau Anda masih pemula, saya khawatirkan telur ini bakal tidak akan menetas, malah membusuk. Itu sering terjadi akibat perubahan dari air, perubahan salinity, perubahan karena bayi, namanya juga bayi, itu sangat sensitif sekali. Karena walaupun kita lihat kondisi ini tertutup, padahal itu air luar dengan air di dalam itu terkoneksi ya. Jadi apabila air kita itu penuh dengan amoniak, penuh dengan apa, otomatis bayi di dalam itu akan mati. Jadi khusus tank yang satu ini satu-satunya tank di farm kita tanpa mengandung obat apapun ya. Tidak mengandung kopor, tidak mengandung zat-zat kimia yang lain. Makanya khusus untuk bayi hiu ini dan juga jenis pari itu sangat sensitif dengan segala obat. Jadi jangan Anda coba-coba memelihara jenis hiu ini atau jenis-jenis pari pada tank yang berisi obat-obatan ya. Terutama jenis kopor itu paling sensitif pada ikan ini. Ikan itu akan mati seketika. Jadi Anda para pemula, jika Anda pengen memelihara ini, peliharalah khusus. Jangan Anda campur dengan ikan yang lain, karena ikan-ikan lain pada umumnya kita identik memelihara ikan laut itu adalah dengan obat-obatan ya. Tapi khusus untuk ikan pari dan anak hiu ini, jangan Anda memakai obat apapun. Jadi artinya Anda harus khusus lagi ya. Jadi tank ini khusus. Tank ini khusus artinya tanpa obat-obatan, tetapi semua parasit itu harus kita hilangkan. Jadi kondisi air, parameter air, amoniak, nitrit, nitrat, fosfat itu harus benar-benar diperhatikan sekali. Jadi saya hanya mengharapkan jika para pemula pengen memelihara pari atau anak hiu, Anda harus expert dahulu ya. Jadi udah level berikutnya, bukan level newbie. Nah demikian. Ya itu kembali ya, Secret Marine Farm. Oke, akhirnya terbuka ya. Jadi sangat penting sekali ini menjaga kualitas parameter air agar telur-telur ini bisa menetas secara alami ya di akuarium kita. Dan satu lagi tadi pesan dari Ko Ahin, jadi tidak boleh ada medication ya ataupun juga treatment pengobatan zat kimia apapun nih di air, apalagi yang mengandung koper ataupun juga zat kimia lain tuh akan berdampak kurang baik tuh bagi kesehatan biota yang sangat rentan sekali karena masih bayi sekali ini. Oke, itu dia tadi si bayi bamboo shark. Oke. Sekarang kalau misalnya mau beli ikan hiu ini bagaimana kok? Boleh, silakan aja ya. Pinpin Aquarium memang khusus. Dari dulu Pinpin Aquarium punya ciri khas. Apa yang tidak pernah Anda lihat ya, kita akan usahakan hadirkan di depan Anda. Itu prinsip kita dari dulu ya. Jadi apa barang yang unik dari zaman toko saya ya, pertama kali di Medan yang mempelopori ya atau menjadi pioner di Medan itu selalu Pinpin Aquarium. Yang mempunyai reef tank pertama kali di Medan itu adalah Pinpin Aquarium. Yang mempunyai hiu black tip ya pertama kali di Medan juga Pinpin Aquarium. Leopard shark ya, ray itu adalah Pinpin Aquarium ya. Menghadirkan itu sotong apa segala macam jenis-jenis murai eel ya. Jadi pertama kali itu adalah Pinpin Aquarium. Jadi Pinpin Aquarium identik dengan SeaWorld Center, makanya saya katakan dunia ikan laut. Jadi Pinpin Aquarium sekarang punya nama besar yaitu SeaWorld Center Sumatera ya. Jadi itulah makanya kita mau lebih besar lagi ke depan. Pinpin Aquarium akan menghadirkan apa yang tidak pernah Anda lihat. Terima kasih.
Oke, itu dia tadi dari Koahin ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin mendapatkan biota-biota unik dan jarang ditemui di pasaran, Anda bisa langsung datang ke Pinpin Aquarium Medan.